Ya, silakan saudaraku. Oke, boleh bertanya sedikit kakak? Boleh, abang. Oke. Nah, kakak Mikana, aku Kristen, kakak Mikana Kristen juga. Kakak Mikana pakai mantila, ini tradisi atau apa kakak? Ini bukan mantila, karena nggak ada dalam Alkitab disuruh memerintahkan pakai mantila. Oh ya, berarti ini apa kakak? Kamu tahu nggak mantila itu tradisinya siapa? Iya, makanya aku tanya kan kakak. Nah, kamu tahu nggak mantila itu tradisinya siapa? Aku nggak tahu, makanya aku tanya kakak. Nah, saya kasih tahu abang. Mantila itu tradisi Spanyol. Itu pun mantila itu dipakai oleh janda-janda. Oh, berarti kakak pakai ini apa nih kakak? Saya pakai kerudung lah yang menudungi kepala yang sesuai 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16. Oh iya, iya. Makanya Alkitab tidak pernah mengajarkan memakai mantila, tapi disuruh menudungi kepala, menutupi kepala ini, menutupi kepala. Ada secara spesifik di dalam Alkitab. Saya mau tanya ini agak nyeleneh sedikit kakak, boleh ya? Nggak boleh nyeleneh. Nggak boleh berpikiran kotor. Ini dalam kitab juga. Gini kakak, sebelum Konsili 393 Masehi dan Konsili Kartago 397, apakah sebelumnya itu umat-umat Kristen sudah tahu bagaimana tata cara sebelum mereka membaca Alkitab? Mereka sudah tahu tentang bagaimana untuk menyembah Yesus Hamasiah. Konsili? Konsili yang mana? Ya, pengkanonan Alkitab kapan kakak? Siapa yang mengkanon Alkitab rupanya? Iya kakak, makanya aku bukan Tritunggal yang mengkanon Alkitab. Bukan, aku di abad pertama Alkitab sudah ada. Tritunggal adanya di abad kedua. Kakak, pengkanonan Alkitab ya bagaimana kakak? Bang? Tahun berapa kakak? Kakak di abad pertama Alkitab sudah ada. Ya, buka data kakak, kakak buka data. Datanya di mana, tahun berapa pengkanonan Alkitab? Kakak iya, di abad pertama Alkitab sudah ada. Datanya di mana kakak? Iya ada lah, makanya saya pegang Alkitab sekarang. Datanya jadi semua Alkitab itu dikanon tahun berapa? Iya, datanya di mana kakak? Data kau cari sendirilah. Dirangkum menjadi kitab suci itu kapan kakak? Di abad pertama. Iya, mana datanya? Iya, mana datanya? Kau cari sendirilah. Mana? Makanya aku mau tanya itu kakak. Makanya aku mau tanya itu kakak. Ya kan saya kasih tahu di abad pertama. Alkitab dikanonkan untuk menjadi kitab suci, sebuah buku, supaya kita belajar, kita tahu. Jadi masukmu sebelum apa? Masukmu yang ditulis para rasul itu bukan kitab suci. Kakak dengar dulu. Kakak dengar dulu ya kakak. Sebelum pengkanonan Alkitab untuk dibuat, direkap menjadi sebuah buku yang kita bisa baca, bagaimana orang Kristen mengetahui dan belajar tentang Yesus Hamasiah itu? Bagaimana? Yang diberitakan para rasul lah. Gimana sih kamu ini? Iya, bagaimana itu? Apakah ada tulisan? Ini sesuai firman Tuhan aja. Standar firman Tuhan adalah apa? Oke. Yaitu standar kebenaran adalah firman Tuhan. Makanya para rasul mengajarkan apa? 2 Tesalonika 2 ya, oke. 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 16. Jadi kita itu berdasarkan data ya, berdasarkan firman Tuhan. Pengkanonan Alkitab. Kakak bisa, oke, aku jempol. Oke, sebentar. Kasih data kakak. 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 16. Oke. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, dan Elohim Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi para rasul itu mengajarkan secara tertulis maupun secara lisan bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan Elohim dan Bapa. Sebelum pengkanonan Alkitab, di mana para rasul mengajarkan secara tertulis?
Ya ini yang saya tunjukkan datanya. Kakak jangan. Ini kan ditulis para rasul. Ini datanya para rasul mengatakan kita harus berdiri teguh dengan ajaran para rasul baik secara lisan maupun tertulis bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan Elohim dan Bapa kita, saudaraku. Haleluya. Oke. Di saat mereka mengajarkan itu merupakan satu secara tradisi atau apa? Kakak jawab dulu. Iya, secara tradisi lah kan dia tadi bilang di sini. Mereka baca dulu atau ini? Mereka baca di mana? Di mana? Secara lisan dan secara tertulis. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Nih ya. Oke, kamu itu sudah. Loh, kenapa ketawa ini? Gembira sekali sepertinya kamu naik di rumah saya ini. Haleluya. Ya. Aku tertawa. Ya silakan, tertawa itu bahagia, saudaraku. Minum air dulu nih, Kak. Oh ya, minum air dulu. Minum kopi ya, Bang. Minum kopi dulu, Bang. Biar melek matanya itu. Aku tanya itu saja, Kakak. Aku tanya aja. Sebelum pengkanonan Alkitab, bagaimana cara para murid, para rasul mengajarkan kepada orang Kristen untuk mengenal Yeshua HaMashiach itu? Ya itu yang mereka menyebarkan Yeshua HaMashiach adalah Tuhan Elohim dan Bapa. Iya, bagaimana caranya? Mereka menyebarkan Injil. Iya, ya seperti ini. Injilnya itu ya. Pakai tradisi. Seperti ini contoh gini. Contoh gini. Ya. Bentar. Mereka kan datang nih ke berbagai kota negara, ya. Ketika mereka berjumpa dengan orang-orang, mereka mengabarkan gini. Hai saudara-saudaraku semua, dengarlah bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan Elohim dan Bapa kita. Dialah sang juru selamat kita. Itu mereka sebarkan. Datanya di mana? Oke, itu datanya mana? Makanya simak baik-baik ya. Nih. Nih, dengar ya. Datanya mana nih? Nih. Oke, saya baca terjemahan LAI, sekarang saya baca terjemahan yang ketiga ya. Dua. Iya. Oke, 2 Tesalonika 2. Murid mengajarkan. Wah, ampun dah. Oke, saya baca lagi, dengar, simak. 2 Tesalonika 2 ayat 14 sampai 17. Dengar. Kita tahu. Ini saya baca sebentar. 2 Tesalonika. Oke. Kakak baca 2 Tesalonika. Kenapa penyusunan Alkitab bukan Tesalonika duluan sedangkan Matius duluan? Kakak jawab. Kalau pintar, jawab. Loh, kan yang memang iya, itu kan memang disusun orang-orang, tapi kan itu ditulis para rasul, mau ditaruh di belakang pun tetap sama aja, ya. Karena gini, ada kan 4 kitab Injil ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka disusun rapi gitu loh, supaya tempatnya tersusun rapi, ya. Tetapi para rasul itu mereka mengajarkan seperti ini. Dengar ya, bentar, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 14 sampai 17. Yang ke dalamnya dia telah memanggil kamu melalui Injil kami sebagai pemeliharaan kemuliaan Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Karena itu selanjutnya, hai saudara-saudara, berdiri teguhlah dan berpegang eratlah tradisi yang kamu telah diajar, baik melalui perkataan maupun melalui surat kami. Dan diam dulu, jangan kau potong. Ya. Melalui perkataan maupun melalui surat kami dan dia iya melalui tradisi. Okay. I love you tradisi. Tradisi yang diajarkan para rasul apa? Kamu dengar nggak poinnya apa? Apalah coba? Tradisi yang diajarkan oleh para rasul apa coba? Ya, tradisi sebelum pengkanonan Alkitab adalah tradisi. Iya, apa yang diajarkan para rasul coba? Tradisi. Ya, apa yang diajarkan para rasul? Dari awal tentang bagaimana perjamuan, segala sesuatu. Apakah Anda mengikuti tradisi hari Pondok Daun? Iya, kita harus mengikuti itulah. Kau ikut tidak dalam gerejamu? Iya, apa Pondok Daun coba? Kau ikut tidak gerejamu tradisi Pondok Daun? Iya, udah nggak usah tunjuk tanganmu itu, ya.
Ya, bentar dulu, poinnya di sini apa coba tradisi Yesua? Tradisi para rasul itu apa ajarannya? Enggak, di sini apa ayat selanjutnya dulu? Apa yang diajarkan para rasul? Loh, apa yang diajarkan ayat selanjutnya? Iya, tradisi. Kamu baca enggak, dari kamu dengar dulu bentar. Di ayat selanjutnya kita harus tahu dulu apa tradisi yang diajar oleh para rasul. Oke, ditulis di situ tradisi kan? Di situ ayat selanjutnya apa dikatakan para rasul? Apa saja? Sebelum saya jelaskan tradisi apa saja. Di sini ayat selanjutnya apa yang dijelaskan para rasul? Logikanya jangan logika melingkar. Udah dengar dulu, dengar. Aku nggak fokus ke kamu ya. Kalau kamu itu memang adalah anak durhaka ya. Jangan logika lingkaran. 2 Tesalonika 2 di sini tradisi yang diajarkan para rasul itu Yeshua HaMashiach adalah Tuhan Elohim dan Bapa. Itu poinnya. Di ayat selanjutnya kan rasul-rasul berkata begini. Ikutilah dan berpegang teguhlah pada tradisi yang kami ajarkan kepada kamu, baik melalui perkataan maupun melalui surat, ya. Yaitu Yeshua HaMashiach adalah Tuhan Elohim dan Bapa kita. Itulah tradisi yang diajarkan oleh para rasul. Bukan Tritunggal. Kau bisa jabarkan tradisinya? Tradisinya? Sesuai dengan firman Tuhan aja di sini. Ayat selanjutnya apa yang diajarkan oleh mereka? Kamu baca dulu. Karena gini, kita harus mengerti firman Tuhan itu konteks jauh dan konteks dekat. Sesuatu itu berdasarkan tradisi, makanya terjadi. Iya, ayat selanjutnya tradisi apa yang diajarkan? Coba-coba untuk bilang bidat apa-apa, bilang pagan apa-apa. Jangan. Loh, semua dari tradisi. Yang bilang bidat siapa? Kau diam sudah. Playing victim ini, berlagak korban pada pelaku. Enggak, yang bilang kalian bidat siapa? Ya kau, selama ini aku kamu bilang saya bidat. Aku debat sama kamu. Oh, kamu bilang saya bidat. Kamu yang biasa bilang kami bidat. Awalnya Anda masih itu, Anda bilang gini. Jadi sekarang gini, tradisi apa ditulis? Cuma bentar. Jangan playing victim. Bisa jelaskan nggak tradisi apa? Yang bilang kalian bidat siapa? Aku nggak pernah bilang kalian bidat. Kau jangan tradisi itu tradisi apa ditulis? Tradisi apa? Bentar, sadar dulu Bang, sadar. Tradisi apa? Saya tidak pernah bilang kalian bidat atau sesat. Justru yang dibilang bidat itu saya. Kamu jangan playing victim. Berlagak korban padahal pelaku, itu loh. Ini. Jangan pakai ini. Ini. Pakai ini, jangan pakai ini Mikane. Mana ada Kak? Mana ada saya bilang kalian bidat. Yang bilang bidat itu kalian ke saya. Mikana. Dari tadi kamu baca tradisi. Tradisi itu tradisi apa? Kau bisa nggak? Bisa nggak jelaskan tradisi apa? Oke, makanya saya baca selanjutnya ya, dengar ya. Apa? Sebentar. Tradisi apa? Iya sebentar dulu Ken. Kamu itu harus mengerti firman Elohim, yaitu konteks jauh dan konteks dekat. Artinya ayat sebelumnya dan ayat selanjutnya dilihat dulu poinnya apa tradisi itu. Kita baca dulu selanjutnya. Makanya sebelum pengkanonan Alkitab tradisi kan di situ sudah bilang. Tradisinya tradisi apa? Kau bisa uraikan tidak tradisinya? Iya makanya kita harus baca selanjutnya, ngerti nggak sih? Iya selanjutnya baca dan uraikan. Oke, saya baca ya. Oke, dengar. Karena itu selanjutnya, hai saudara-saudara, berdiri teguhlah dan berpegang eratlah tradisi yang kamu telah diajar, baik melalui perkataan maupun melalui surat kami. Dan Dia, Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, serta Elohim dan Bapa kita. Dengar dulu ini poinnya sangat penting ini, malah kamu potong-potong. Oh, amang. Sekali lagi ya. Dan Dia, Tuhan kita, Yeshua HaMashiach serta Elohim dan Bapa kita yang telah mengasihi kita dan memberi penghiburan kekal serta pengharapan yang baik dalam anugerah, kiranya menghibur hatimu dan meneguhkan kamu dalam setiap perkataan dan perbuatan baik. Artinya yang diajarkan para rasul adalah bahwa Yeshua HaMashiach, Dia adalah Tuhan Elohim dan Bapa.
Jelas. Oke. Mereka mengajarkan bahwa Tuhan Yesus Hamasi adalah Elohim. Ya, Elohim dan Bapa. Secara itu mereka menjelaskan Elohim itu serta Bapa. Sebentar. Mereka membuka begini atau secara tradisi saja? Iya, melalui tradisi, artinya melalui lisan dan tulisan. Tradisi bagaimana? Intinya tradisi yang bagaimana? Iya, itu yang mereka ajarkan. Yesus Hamasi itu Tuhan Elohim dan Bapa. Iya, pakai tradisi yang bagaimana? Kau buka di Google, kalau kau tidak kembali ke ajaran mula-mula. Iya, justru kita harus kembali ke ajaran mula-mula, saudaraku. Ya, tradisi yang mana? Iya, Bunda Sari Hussein ini orangnya agamanya Katolik ya, tapi pelakuannya seperti ini. Maklumlah kita, Bunda Sari ya. Karena dia datang ke sini itu mau menentang Yeshua sebenarnya, ya. Karena kalau dia percaya kepada Yeshua Hamasi adalah Tuhan Elohim dan Bapa, dia nggak akan perilakunya seperti ini. Yang tradisi yang mana? Kau tunjukin. Datanya ada. Ya, semua ajarannya yang dikejar dari Matius sampai Wahyu. Tradisi apa? Ya, semua dari tradisi apa? Kok tradisi apa? Yesus masih adalah Tuhan Elohim dan Bapa. Itu yang diajarkan Yesus, yang diajarkan para rasul. Makanya para rasul tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yang Tritunggal siapa? Iya, biar saya kasih tahu samamu. Karena Tritunggal itu menyangkal, menolak Yesus itu bukan Bapa. Sementara para rasul tradisinya mengajarkan secara lisan maupun tertulis Yeshua itu Tuhan Elohim dan Bapa. Udah jelas tadi 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 17. Saya tanya bahwa tradisinya para rasul itu mengajarkan Yeshua Hamasi adalah Tuhan Elohim serta Bapa, ya. Itu yang diajarkan para rasul. Tapi datang di abad ketiga, Yeshua bukan Bapa. Dahsyat. Tulis di mana kau dengar? Sebelum ada tulisan di Alkitab, Oke, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.